Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang pria ditemukan sekarat di tengah jalan di Mojokerto. Korban akhirnya meninggal dunia diduga karena terlambat mendapat pertolongan medis. Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto digemparkan penemuan seorang pria dalam kondisi terluka parah di tengah jalan area persawahan. Saat pertama kali ditemukan, korban tergeletak dan dari mulutnya banyak keluar darah. Dari identitas yang dibawanya, korban diketahui bernama Hartono, 43 tahun, warga Wates Tanjung, Kecamatan Beringin Anom, Kabupaten Gresik. Setelah sempat sekarat, korban akhirnya meninggal dunia. Korban yang sehari-harinya bekerja menjadi pengamen diduga meninggal dunia karena telat mendapatkan pertolongan medis. Meski mulutnya terluka, tidak ada tanda bekas penganiayaan pada tubuh korban. Dan nyampe sini orangnya itu sudah seperti posisi yang awal dengan lihat tadi seperti itu, dan sudah berdarah di mulutnya itu. Kami tidak berani untuk memegang, ya, dikarenakan takutnya nanti ada sedikit identitas dari yang tidak diperbolehkan itu. Tapi orangnya masih hidup. Itu bahwa ada pengamen yang jatuh di dusun Pandansili, Desa Wonorejo. Kondisinya cuma hanya luka di mulut aja karena dia jatuh. Terus untuk BB-nya yang kita amankan adalah alat untuk ecek-ecek pengamen itu, sama tas tadi belum saya buka isinya apa. Guna kepentingan visum, jasad korban dibawa ke RSUD Kota Mojokerto. Selain meminta keterangan saksi, polisi juga telah membawa barang milik korban, di antaranya uang ratusan ribu rupiah dan alat pengamen sebagai barang bukti menyelidiki penyebab kematian korban. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, tawuran antar remaja terekam kamera pengawas di Jalan Rajawali, Surabaya. Dari aksi tersebut, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengamankan satu orang remaja dengan barang bukti sebuah senjata tajam. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam tawuran antar remaja di Jalan Rajawali, Surabaya. Dalam aksi tersebut diduga gangster dan warga saling menyerang di dalam gang dengan senjata tajam. Menurut Kanit Resmob Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Ibda Yuda, peristiwa terjadi saat sekelompok pemuda sedang berkonvoi untuk memicu tawuran pemuda lain dengan petasan di Jalan Rajawali. Salah satu pelaku diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dengan barang bukti sebuah celurit yang diduga digunakan dalam tawuran tersebut. Itu melewati Jalan Rajawali. Pada saat mereka melintasi rel kereta api di daerah Pesapen, itu mereka melakukan provokasi dengan meletuskan petasan yang diarahkan ke permukiman warga, sehingga warga dari Pesapen sendiri itu merasa tertantang atau terganggu, akhirnya mereka keluar untuk melakukan perlawanan. Hingga kini polisi masih memeriksa rekaman kamera pengawas dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, 7 remaja terlibat tawuran di Kedung Cowek, Surabaya dibekuk polisi. Pelaku mengaku tawuran direkam dalam bentuk video untuk konten media sosial. Polisi meringkus 7 remaja terlibat tawuran di wilayah Kedung Cowek, Surabaya. Selain meringkus 7 pelaku tawuran, polisi menyita 9 senjata tajam berbagai jenis. Sebenarnya polisi membekuk 12 remaja yang tawuran, namun 5 diantaranya dijemput orang tua maupun gurunya karena tidak membawa senjata tajam. Selanjutnya setelah dilakukan penindakan, dari 9 remaja tersebut, 5 diantaranya tidak dapatan membawa senjata tajam. Makanya tadi kita panggil orang tuanya, RT, RW, dan guru untuk dilakukan penetrasi dan intervensi ke rumah serta lingkungan masing-masing secara berkelanjutan, supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Salah seorang anggota gangster berinisial DD mengaku tawuran itu dilakukan karena iseng. Bahkan mereka sengaja merekam aksi tawuran untuk kebutuhan konten di media sosialnya. Ketujuh tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, mayat bayi perempuan ditemukan tenggelam di Sungai Ponorogo. Polisi masih memburu orang tua yang tega membuang korban.
Mayat bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan tenggelam di Sungai Keden, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Ponorogo, Senin sore. Jasad bayi ditemukan oleh seorang pemancing saat mencari lumut. Saat itu tubuh bayi tersangkut di batu sungai. Warga kemudian menghubungi perangkat desa setempat, diteruskan ke polisi. Ada anak cari lumut kan untuk mancing kan gitu. Terus tahu-tahu ada bayi di sini kan gitu. Terus tadi terus lapor ke Pak RT mungkin ada itu. Warga kaget mas. Lingkungan kan kaget, terus ada bayi katanya dibuang kan gitu. Polisi akan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk para bidan. Langkah berikutnya adalah melaksanakan lidik untuk mencari saksi-saksi yang mengetahui. Ada kemungkinan itu dibuang atau gimana gitu kan? Nah, ini masih kami laksanakan penyelidikan. Baik, visum luarnya jenazah dimasukkan dalam kardus. Di dalamnya ada mukena terusan panjang. Jenazah bayi perempuan. Itu panjang berapa? Panjangnya 43 cm dengan berat 1,6 kg. Mayat bayi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono, Ponorogo. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Polda Jawa Timur menggelar simulasi pengamanan pemilu 2024 di Surabaya. Polisi telah mengantisipasi 268 lokasi rawan konflik, termasuk Madura. Massa anarkis menyerbu masuk gedung Komisi Pemilihan Umum dengan membakar mobil dan atribut pemilu. Petugas menyelamatkan komisioner KPU menggunakan mobil Barakuda dan dievakuasi helikopter TNI. Simulasi penanganan pengamanan pemilu dalam operasi Mantap Brata Semeru ini digelar Kepolisian Polda Jawa Timur guna melatih kesiapsiagaan petugas. Polisi telah mengantisipasi 268 lokasi rawan konflik termasuk 4 wilayah di Madura. Spam kota ini kita lakukan sebagai satu wujud untuk memperlihatkan kesiapan seluruh aparat bersama dengan stakeholder yang terkait tadi, menyikapi isu-isu yang kemungkinan timbul dalam setiap tahapan pemilu. Jadi ini bentuk satu ekspresi kita dalam menjamin terselenggaranya kegiatan pemilu di 2024 ini berlangsung dengan aman begitu ya. Selain pemetaan daerah rawan, petugas juga akan memastikan dan menjaga tahapan pemilu seluruhnya berjalan lancar mulai dari distribusi logistik, masa kampanye, masa tenang hingga pencoblosan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, setelah sempat terbakar hebat beberapa waktu lalu, wisata Kawah Wurung di lereng Pegunungan Ijen Bondowoso kembali dibuka. Pengunjung kini bisa menikmati lagi keindahan spot wisata yang ditetapkan UNESCO sebagai salah satu kawasan Global Geopark. Inilah pemandangan padang sabana Kawah Wurung di lereng Pegunungan Ijen Bondowoso. Rumput kehijauan mulai tampak bersemi di antara sisa kebakaran hebat yang terjadi beberapa waktu lalu. Kini area wisata hamparan padang ilalang serta lembah eksotis ini kembali dibuka bagi pengunjung. Wisatawan pun mulai berdatangan untuk menikmati pesona alam Kawah Wurung yang sudah ditetapkan UNESCO sebagai salah satu spot Global Geopark atau Taman Bumi. Sebelumnya, penutupan sementara Kawah Wurung dilakukan guna normalisasi dan rehabilitasi vegetasi tumbuhan yang rusak akibat kebakaran. Waktu terbakar sempat ditutup sementara, Mas, karena memang kita proses pemadaman ya, jadi supaya tidak, tapi kan tidak merembet, maksudnya tidak sampai merembet ke bawah. Jadi hanya walaupun kebakar lah masih dalam kondisi aman. Jadi kalau kurang lebih itu hanya 2-3 hari kita tutup, kita buka lagi.
pasca kebakaran ini mulai bersemi lagi Bu ini. Oke, mulai bersemi lagi. Ini belum hujan Mas, tapi sudah semi karena di malam hari suhu kan dingin, embun. Ini hanya tetesan-tetesan embun sudah tumbuh, sudah kelihatan cantik. Salah satunya tadi kita di daerah air terjun Kalipahit, di situ juga ada beberapa cepet yang masih terbakar. Lumayan terganggu Pak. Yang awalnya memang nggak ada bakar-bakar atau asap, akhirnya juga lama-lama kok tidak enak juga gitu. Harapannya sih dari pemerintah juga ditertibkan sih Pak. Apalagi kalau untuk yang membakar lahan seperti itu ya mohon dikasih kebijakan yang baik aja gitu. Namun sayangnya pengunjung sedikit terganggu oleh kabut asap diduga dari sisa pembakaran lahan pertanian. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.